Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngawaring kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kali ini kami akan memberikan sebuah tayangan video khutbah dari Mbah Amin. Kali ini khutbahnya tuh mantap bener. Bahagia kita dengarnya. Pesannya luar biasa. Benar-benar islami. Bagaimana khutbahnya? Mari kita dengarkan bersama. Let's go. Ada aturan-aturan mainnya. Nah, kode etik itu tertera dalam surat Hujurat ayat 10, 11, 12, dan 13. Yang pertama, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya sama mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu islahkanlah, sempurnakanlah persaudaraanmu sama orang mukmin itu. Hendaklah kamu takut kepada Allah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan dengan demikian kamu akan dirahmati. Jadi ini rule pertama. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Berikutnya lagi adalah, wahai orang-orang beriman, jangan sampai sebagian di antaramu itu merendahkan, apalagi menghina sebagian yang lain. Siapa tahu yang direndahkan itu di mata Allah jauh lebih bagus. Dan juga perempuan-perempuan mukminah, jangan sampai ada yang kemudian merasa lebih hebat, lebih ampuh dan lain-lain, sehingga mengejek umat mukminah yang lain, karena siapa tahu kata Allah yang diejek dihina itu justru lebih bagus daripada yang mengejek. Jadi ini saya kira rule of the game, aturan main dalam pergaulan antar mukmin itu sesungguhnya sangat bagus. Karena sekarang ini saya tidak usah menyebut nama organisasi, nama jamiah, persyarikatan dan lain-lain. Ini untuk kita semua, harus kita ingat, pegangan kita, jangan sampai kita mengkritik sesama umat Islam. Perhatikan, saya membuat video agak banyak, tidak satupun video saya itu yang sampai menjelekkan, menilai negatif umat Islam yang lain, jangan. Saya takut barangkali kalau sampai saya begitu, justru di mata Allah saya lebih buruk daripada yang saya kritik. Alhamdulillah saya tidak melakukan hal itu, insya Allah sampai kapanpun. Nah kemudian, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, janganlah kamu saling ejek mengejek, dan memanggil-manggil dengan laqab, dengan panggilan yang tidak sewajarnya. Jadi kalau ada orang misalnya gendut, itu Pak Gendut apa, atau orang kerempeng, Pak Kerempeng dan lain, ini kita tidak boleh seperti itu, karena semua ciptaan Allah harus kita hormati. Kemudian bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, sungguh busuk, sungguh tidak bagus, mengatakan itu setelah kita mengetahui ajaran iman kita. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, barang siapa tidak mau bertobat, sudah sadar tapi nggak mau tobat, bahkan terus saja, maka mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian rule berikutnya adalah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jadi wahai orang-orang beriman, jauhilah sejauh-jauhnya dari berbanyak-banyak
melakukan praduga dzon, ya. Inna ba'dadh-dhonni itsm, sesungguhnya sebagian dzon, praduga itu berdosa, ya. Karena itu janganlah kamu tajassasu, saling intai-mengintai, atau kemudian juga menghibah, ya, mengerasani, ya, di belakang punggung yang dirasani itu, ya. Kata Allah, kalau kita sampai menghibahkan saudara kita sama orang mukmin, ya, itu ibaratnya seperti kita itu tega memakan bangkai jenazah saudara kita itu, ya. Tentu kita jijik, kita tidak akan melakukan itu, ya. Karena itu wattaqullah innahu tawwabur rahim. Karena itu takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pemberi ampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi Nabi pun pernah bersabda, ya, ini hadis Sahih Bukhari Muslim, ya. Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matalul jasad. Jadi permisalan orang-orang mukmin di dalam saling menyayangi itu, ya, dan di dalam saling tarahumihim, ya, saling bersikap rahmat, ya, sayang, ya. Wa ta'atufihim, bersikap lembut, ya, kepada sesama orang mukmin itu bagaikan sebuah jasad, ini jasad badan kita ini, ya. Idzashtaka minhu syai', kalau ada bagian badan itu yang mengeluh karena sakit, tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma, maka yang lain ikut merasakan kepedihan, kesakitan, ya, seperti yang dialami oleh bagian badan yang dikenakan sakit tadi, ya. Jadi kalau ibarat jasad saya ini, kalau ada hal yang nyeri mungkin di punggung saya, ya, itu seolah-olah ya kaki, ya tangan, ya otak, ya hati itu ikut merasakan kenyerian tadi, ya. Ini sesungguhnya sesuatu ajaran sangat agung, bahkan dalam bidang politik apalagi kalau seperti ini menjadi patokan dalam pergaulan antar orang-orang beriman, tentu amat sangat indah sekali, ya. Jadi ini sekelumit catatan saya, ya. Kita ini bangsa muslim terbesar di muka bumi, ya. Banyak para pengamat yang memprediksi kebangkitan Islam akan datang dari timur, ya, dari Indonesia, bukan dari Timur Tengah yang memang sering gara-gara masalah kecil menjadi cekcok, bahkan perang dan lain-lain. Di tempat kita ini sesungguhnya dibandingkan di dunia Islam yang lain, menurut mereka itu lebih teduh, lebih promising, lebih menjanjikan. Nah, kita sendiri yang digadang-gadang sebagai kemampuan umat Islam dunia yang akan muncul dari timur, yaitu dari kita dan Malaysia, mudah-mudahan, ya, itu menjadi kenyataan, asalkan tadi kode etik dalam hal jurat tadi itu kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya, sobat-sobat ngawar kabar, begitulah tadi secuil khutbah Mbah Amin, ya. Luar biasa, artinya kita dilarang menjelek-jelekan sesama muslim, ngomongin orang yang belum tentu kebenarannya, praduga itu dilarang, nggak bagus lah. Bahkan ketika kita menjelekkan seseorang, ya kan, ngata-ngatain seseorang, itu belum tentu orang itu tuh jelek di mata Allah. Justru bisa jadi sebaliknya. Orang yang kita jelekin itu derajatnya diangkat, dan kita yang ngatain jelek itu akan diturunkan. Itu cakep bener Mbak Amin nih, khutbah ini luar biasa. Dan beliau juga bilang kan, itu juga bisa diterapkan di dalam politik, ya, artinya kritik yang baik,
dengan data-data dan dasar-dasar yang jelas. Apa yang harus dikritik? Ya selama ini kan Pak Jokowi juga misalkan. Kita kalau bicara Pak Jokowi itu, Pak Jokowi sering mendapatkan ya serangan-serangan, bahkan hujat-hujatan, kata-kata yang nggak baik. Ya. Itu bisa jadi begitu. Kita nggak tahu, wallahu alam. Pada dasarnya Pak Jokowi kerja itu kelihatan banget hasilnya, ya kan? Bukan omong-omong gitu, tampak. Sederhananya kita bisa lihat dari infrastruktur dan masyarakat yang merasakan pun sudah banyak. Ya itulah pesan bagus ini dari Mbak Hamin. Kita harus dengarkan, kita support, iya nggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.